Oke teman, jadi hari ini gue bakalan sedikit quick update aja ya mengenai pattern rising wedge yang terjadi pada Bitcoin. Dan kalau misalkan kalian ada tonton ya satu video sebelum ini, itu di sana gue ada membahas mengenai potensi teman ya, potensi untuk Bitcoin terbang ke 70k plus plus dulu, baru abis itu akan ada second correction gitu ya, balik lagi ke daerah 60-an, dan itu kemungkinan akan menjadi the last dip teman ya, the last correction for Bitcoin gitu ya. Jadi balik lagi ke area 60 something gitu ya. And then kita bakalan lanjut bull run lagi gitu ya ke 80, 90, 100 ribu. Nah, di sini gue bakalan play lagi di satu video sebelumnya. Cuman kalau sampai ke 70-an, ya nanti kita ukur ulang lagi. Cuman pada kesimpulannya gitu akan ada second correction gitu ya pada Bitcoin. Tetapi correction ini tidak akan sampai melewati 59 ini gitu, 59,7 ini. Itu kan kesimpulan yang kita dapat gitu ya. Perihal mengenai kapan koreksi itu akan terjadi, ya nggak ada yang bisa predik teman ya. Bisa aja kita juga dibikin naik dulu sampai ke 70-an baru akan terjadi koreksi tersebut. Jadi di sana gue udah bilang bahwa teman ya, pada saat Bitcoin lagi ada di 69k berarti ya, berarti pas di sini ya, gue udah bilang perihal mengenai koreksi tersebut kapan akan terjadi ya. Jadi koreksi yang kita bahas ini sebenarnya bukan small correction teman ya. Jadi bukan seperti contohnya ini koreksi sekitar 3%, enggak teman ya. Cuman yang minimal sebesar inilah teman ya, sekitar 13% teman ya, koreksi yang cukup besar yang kurang lebih mirip-mirip yang terjadi di tanggal 5 Maret kemarin gitu ya. Jadi itu yang gue bahas gitu ya, koreksi yang belasan persen gitu ya. Jadi bukan koreksi 2% atau 3% gitu ya. Jadi pada saat Bitcoin ada di sekitaran 69.000, di sana gue udah bilang ya bahwa bisa jadi kita dibawa ke 70k plus plus dulu gitu untuk Bitcoin teman-teman ya. Baru abis itu kita dibikin the last correction happens pada Bitcoin teman-teman ya, sebelum Bitcoin menanjak ke level yang lebih tinggi lagi. Dan kalau misalkan waktu itu gua ada ukur ya di garis trendline yang berwarna kuning ini, atau dari Fibonacci teman-teman ya, dari sini dari titik bawahnya lah teman-teman ya, ekornya di sini, ini bisa ketemu di 61.8 atau 786. Terus habis itu di grup gue juga udah ada update teman-teman ya, rising wedge ini dari kemarin ya, pas Bitcoin masa ada di level 72 ribuan gitu ya, rising wedge pada Bitcoin. Terus pas udah di ambang support ini gue ada update juga melalui grup VIP ya, dengan target di Fibo 0618 sampai 786, 63 sampai 65 ribu untuk Bitcoin. Ini gue share temennya analisa Bitcoin ya dari gue sendiri. Kalian bisa join grup ini gratis. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal daftar BingX saja menggunakan kode referral gue melalui link yang ada di deskripsi. And then kalian bisa ke bagian copy trade ini, kalian bisa follow salah satu coffee trader yang berada di bagian conservative trader ini. Dan di bagian conservative trader kalian bisa lihat ya beberapa copy trader yang kalau misalkan kita ikutin selama 6 bulan belakangan ini rata-rata mendatangkan keuntungan gitu ya. Jadi ini sekitar 6 bulan terakhir nih menghasilkan 100%. Kalau kita invest sejuta udah jadi 2 juta di akhir ke 6 bulan tersebut. Jadi kalau misalkan kalian udah nyobain fitur copy trade-nya ya, kalian tinggal DM admin aja gitu ya untuk dimasukkan ke dalam VIP group gua. Dan ini aksesnya gratis sampai seumur hidup teman. Nah, jadi kalau misalnya kita ukur kan tadi ya, kalian bisa lihat bahwa Fibo 618 ini berada di 64.7 teman-teman ya, 618, atau ini mirip-mirip di line kuning ini ya, trend line support yang gue gambarin dari 29 Februari, and then 6 Maret, and then di sini mungkin bakalan touching di sekitaran, ya nggak tahu lah, dalam seminggu ke depan mungkin ya, kira-kira kayak bakalan touch di garis kuning ini. Terus atau enggak di 786 ini juga possible teman-teman. 786 ini berada di 62.300 gitu ya. Jadi antara 786 sampai 618 lah gua ambil kesimpulannya gitu ya. Jadi targetnya kemungkinan ya bakalan ngehantam support sideways yang terjadi dari tanggal 6 Maret sampai 14 Maret ya, dalam seminggu belakangan kemarin gitu ya. Kalian kan bisa lihat nih ya, sideways supportnya ini kurang lebih di sini teman-teman ya. Sama seperti ketika kita menghantam sideways support yang terjadi di tanggal 28 Februari sampai di tanggal 3 Maret di sini ya. Di sini kan sideways supportnya and then naik ke atas and then boom, di sini kehantam liquidity-nya teman-teman ya. Jadi yang ini semuanya kemakan gitu ya. Jadi Bitcoin memang suka melakukan itu gitu ya, liquidity hunt teman-teman ya namanya ya. Habis itu kalau misalkan kita ukur dari bawah ke atas teman-teman ya, kalau misalkan memang karena saat ini kayaknya udah ada confirmation kita break support rising wedge ini teman-teman ya, mungkin besok ya bisa jadi kita rebound dulu, habis itu tiba-tiba drop lagi ya, bisa jadi seperti itu juga teman-teman ya. Cuman ya di daerah 7374 nih menurut gua sih kayak udah kisaran resist banget gitu ya. Kecuali ya ada invalidasi kita goes back ke 74 lagi gitu ya, let's say gitu. Tapi ya so far kita lihat dengan adanya confirmation seperti ini, ya kalau misalnya kita ukur dari target breakdown daripada rising wedge tersebut teman-teman ya akan menghantam
semua likuiditas yang ada di sini teman-teman ya. Jadi ya at least minimal paling ya di 65 awal teman-teman ya, sejajar dengan support yang ada di tanggal 6 Maret atau bahkan bisa melewati itu sedikit gitu ya, sekedar memberikan liquidity hunt and then baru setelah itu dibikin rebound and then kembali naik lagi dan break new all time high lagi teman-teman. Nah, jadi kurang lebih planning gue sih seperti itu gitu ya, dan itu gue ada bahas melalui VIP group kan teman-teman ya. Karena apa ya? Karena udah jelas teman dari historical sendiri teman-teman ya. Jadi gue di sini nggak bilang dari chart pattern doang rising wedge, enggak teman-teman ya. Cuman dari historical sendiri ya kalian bisa tonton lah di satu video sebelum ini teman-teman ya. Rata-rata setiap kali Bitcoin break new all time high dari cycle sebelumnya, biasanya dia akan mengalami yang namanya koreksi teman-teman ya. Contohnya di sini 19K teman-teman, kalian bisa lihat di sini ya, ketika menyentuh resist dia correction, habis itu dia rebound lagi make new all time high and then the second correction atau the last correction before langsung nge-shoot ke 40.000 dari 18.000 gitu ya. Jadi di sini yang gue bahas ini adalah second correctionnya. Terus habis itu terjadi juga di bulan November tahun 2013, di sini kalian bisa lihat teman-teman ya, break new all time high di sini di tanggal 7 Januari, boom ada big dump di sini, habis itu kita break new all time high lagi, ada second correction teman-teman ke level 900 USD, baru dari 900 new bull run ke level 3000 teman-teman ya. Jadi lagi-lagi ada yang namanya second correction teman-teman ya, dan so far itu sejajar juga dengan analisa rising wedge yang kita bahas teman-teman ya. Jadi first correction yang kita lihat ini adalah yang terjadi di tanggal 5-6 Maret ini teman-teman ya, and then ini possible untuk the next second correction teman-teman, pastinya akan di atas 59.000 sesuai yang kita bahas juga di video sebelumnya gitu ya. Jadi kalau menurut gua second correction ini kalau buat sehat-sehat aja ya harus stay di atas 59.000 teman-teman ya. Kalau misalkan ini sampai break teman-teman ya, maka ya secara historical ini baru pertama kalinya teman-teman ya, maka the next target ya udah jelas yaitu 53 teman-teman ya. Cuman ya so far sih estimasi gue sih nggak sampai ke sana gitu ya. So far estimasi gue sih hanya sekedar second correction 65 atau 64 teman-teman. Pastinya di atas level 60.000 gitu ya. Nah paling kurang lebih itu aja sih teman-teman apa yang pengen gue bahas di video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Kita akan lihat teman-teman dalam seminggu ke depan reaksi Bitcoin untuk play out dari rising wedge ini. Paling itu aja dan seperti biasa sampai jumpa di next video.